Untuk tata laksananya, di sini sesuai dengan perjalanan penyakitnya ya. Ada grup A yaitu dengue tanpa warning signs, di mana pasien dapat rawat jalan serta dilakukan pemantauan di rumah. Kemudian grup B dengue dengan warning signs, ini rujuk untuk rawat inap di rumah sakit. Dan di grup C yaitu dengue berat, ini perlu perawatan gawat darurat dan harus segera dirujuk. Teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, terus dukung channel kami untuk berkembang dengan cara mensubscribe channel ini. Terima kasih. Oke, ayah dan bunda, kembali lagi bersama saya Agung Hariwibowo di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tata laksana demam berdarah dengue di rumah. Demam dengue yaitu demam yang disebabkan oleh virus dengue. Virus itu dibagi dalam 4 serotype, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Tempat berkembangnya adalah dalam sitoplasma sel tubuh manusia. Nyamuk yang menyebarkan virus dengue adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Virus dengue selain dapat menyebabkan demam dengue, dapat pula menyebabkan demam berdarah dengue. Nah, bagaimana klasifikasi dengue? Menurut WHO, tahun 1997 dibagi menjadi demam dengue tanpa kebocoran plasma, DHF grade 1 tanpa shock, DHF grade 2 tanpa shock dan perdarahan spontan, DHF grade 3 atau DSS, dengue shock syndrome, DHF grade 4, DSS dengan shock yang dalam. Pada tahun 2009 dinyatakan bahwa dibagi menjadi dengue tanpa warning signs, dengue dengan warning signs, dan dengue berat. Didapatkan kebocoran plasma berat, hemoragik, keterlibatan berbagai organ. Sedangkan WHO tahun 2011 membagi menjadi demam dengue tanpa kebocoran plasma, DHF grade 1 tanpa shock, DHF grade 2 tanpa shock, perdarahan spontan, DHF grade 3 atau DSS, dengue shock syndrome, DHF grade 4, dan ada tambahan satu lagi yaitu sindroma dengue yang diperluas atau expanded dengue syndrome. Untuk tanda dan gejalanya yaitu demam tinggi mendadak terus-menerus 2 sampai dengan 7 hari. Kemudian ada tanda-tanda kebocoran plasma, misalnya pembengkakan palpebra mata dan sesak nafas. Untuk gejala yang sering muncul yaitu kepala nyeri, lemah, mual muntah, nyeri otot dan sendi, perdarahan spontan, dan ruam di kulit. Ini sering kita singkat dengan KLMNOPR. Apa saja warning sign-nya? Yaitu MP3, muntah terus-menerus, perut sakit, dan terdapat penumpukan cairan. HK2, yaitu pembesaran hati bertambah 2 cm, kesadaran menurun atau kejang, dan kaki tangan dingin dan kencing berkurang. Sedangkan L ini hasil dari laboratorium di mana didapatkan hematokrit yang meningkat dan trombosit yang menurun dengan cepat. Untuk perjalanan klinis infeksinya, nah kita akan melihatnya. Pertama adalah adanya masa inkubasi di mana virus tersebut masuk ke dalam tubuh manusia atau tubuh anak. Berikutnya hari ke-0 sampai dengan hari ketiga yaitu masa virus dalam darah. Terdapat gejala nyeri kepala, mual, nyeri otot, dan muncul ruam-ruam kulit.
Hari keempat dan sampai dengan hari keenam yaitu fase kritis. Dan hari ketujuh dan seterusnya yaitu fase penyembuhan. Di sini ada keterangan bahwa demam tinggi mendadak muncul setelah masa inkubasi. Fase demam merupakan gejala awal, sedangkan fase kritis di mana terjadi saat suhu tubuh menurun. Sedangkan fase penyembuhan terjadi saat plasma masuk kembali ke dalam pembuluh darah yang awalnya tadi yaitu terdapat kebocoran plasma. Untuk pemeriksaan fisik keadaan umum, klinis warning sign, dan gejala penting lainnya yang perlu kita ketahui. Keadaan umum yaitu status mental, bagaimana kesadaran, kemudian keaktifan dari seorang anak, kemudian status hidrasi. Apakah ada tanda-tanda dehidrasi ringan sedang, dehidrasi berat, ya. Kemudian status hemodinamik, bagaimana tanda-tanda vital dari seorang anak. Kemudian klinis warning sign atau tanda-tanda bahaya, yaitu adanya manifestasi perdarahan, misalnya perdarahan gusi, nyeri perut, pembesaran hati, di mana bertambah 2 cm dari sebelum sakit. Kemudian terdapat pengumpulan cairan tubuh, misalnya efusi pleura maupun asites di perut. Nah, gejala penting lainnya yang perlu diketahui yaitu terdapat ruam kulit, kemudian uji tourniquetnya, bagaimana hasilnya, ulangi jika hasilnya negatif atau tidak ada perdarahan yang tampak. Dan kita harus jeli apakah ada indikasi shock, misalnya nafasnya cepat, kemudian asidosis, dan sebagainya. Untuk investigasi yang perlu dilakukan yaitu investigasi dasar dengan darah rutin, terutama hematokrit, leukosit, dan trombosit. Kemudian hematokrit dalam 3 hari pertama ini sebagai baseline, yaitu terdapat peningkatan hematokrit disertai penurunan tajam jumlah trombosit. Hal tersebut terjadi karena terdapat perembesan plasma. Inilah yang disebut dengan fase kritis dengue. Leukosit yang menurun diikuti penurunan jumlah trombosit pada hari ketiga atau hari keempat dari demamnya. Ini hampir pasti suatu infeksi dengue. Nah, untuk uji diagnostik spesifik dengue yaitu NS1 untuk hari 1 sampai dengan hari ketiga dan IgG/IgM dengue untuk hari kelima dan seterusnya. Nah, untuk pemeriksaan radiologi ya itu ada gambar posisi miring. Untuk pemeriksaan radiologi atau foto ronsen dada ini atas indikasi, misalnya pada dengue shock syndrome. Kemudian pasien kurang dari 1 tahun di mana hasil laboratorium hemokonsentrasinya tidak ada atau normal tanpa ada perembesan. Dan klinis anak semakin sesak. Nah, ini posisi fotonya yaitu miring. Nanti hasilnya yang kita dapatkan adalah terjadi suatu efusi pleura. PEI itu adalah pleural effusion index. Ya, kita perbandingkan di situ adanya suatu efusi atau cairan A dibanding dengan B, ya, dikali 100. Untuk tata laksananya di sini sesuai dengan perjalanan penyakitnya, ya. Ada grup A yaitu dengue tanpa warning signs, di mana pasien dapat rawat jalan serta dilakukan pemantauan di rumah. Kemudian grup B, dengue dengan warning signs, ini rujuk untuk rawat inap di rumah sakit. Dan di grup C, yaitu dengue berat, ini perlu perawatan gawat darurat dan harus segera dirujuk. Nah, untuk tata laksana grup A, ini yang kita bahas bagaimana terapi dengue di rumah, yaitu untuk kriteria dipulangkan dan edukasi. Kriteria dipulangkannya yaitu jumlah yang diminum cukup. Kencing minimal 4-6 jam sekali, tidak ada warning signs atau tanda-tanda bahaya, kadar hematokrit dan hemodinamiknya stabil, tidak memiliki faktor-faktor pemberat penyakit lainnya. Untuk edukasinya yaitu minum banyak,
pantau kencing, dan jika ada tanda bahaya, segera rujuk ke rumah sakit. Pantau keadaan klinis setiap hari, periksa darah serial, dan kenali dini warning signs. Nah, apa yang perlu dilakukan di rumah ya jika pasien sudah diperbolehkan untuk pulang? Yang pertama adalah tirah baring, artinya istirahat di tempat tidur. Yang kedua adalah pemberian cairan melalui mulut atau oral. Jumlah sesuai dengan usia anak, kurang lebih 3-4 gelas dalam sehari. Berikan susu, air kelapa, jus buah, air tajin, sup bening, dan larutan rehidrasi oral. Kenapa? Karena pemberian air putih saja dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit. Berikutnya yaitu tata laksana demam. Berikan paracetamol jika demam lebih dari 38 derajat Celcius. Dosisnya untuk anak 10-15 mg per kilogram berat badan per dosis, tidak lebih dari 4 kali per hari. Dan kompreslah air hangat. Jangan berikan obat ibuprofen atau aspirin. Ini maksudnya obat-obat NSAID, non-steroid anti-inflammation drugs. Yang keempat tata laksananya yaitu mengurangi indukan nyamuk dan jentik di sekitar rumah, program 3M+. Berikutnya yaitu segera bawa ke rumah sakit jika muncul tanda-tanda bahaya. Ini warning signs-nya apa saja? Muntah terus-menerus, tidak dapat minum dan kencing sedikit. Kemudian perut terasa sakit sekali. Lemah, letih, lesu, penurunan kesadaran dan kejang. Terdapat tanda-tanda perdarahan, misalnya bintik-bintik di kulit, perdarahan di hidung dan gusi, muntah darah, berak atau BAB berwarna hitam, perdarahan menstruasi yang lebih banyak dari biasanya, pucat, tangan dan kaki teraba dingin, serta kesulitan bernapas atau sesak. Sekian terkait dengan bagaimana tata laksana DBD di rumah. Jika ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin disampaikan, silakan tuliskan di dalam kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.